Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gigih Pangestu, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah cara memahami dan mengamalkan Islam yang berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, namun diwujudkan melalui budaya lokal Nusantara secara harmonis dan tidak saling meniadakan. Konsep ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam yang universal dipertemukan dengan adat, tradisi, dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Pengertian umum. Islam Nusantara dipahami sebagai Islam yang tumbuh dan berkembang di wilayah kepulauan Indonesia atau Nusantara, sehingga memiliki corak keislaman yang khas Indonesia. Ia merupakan hasil dialektika di antara teks syariat atau Al-Quran dan hadis dengan realitas sosial budaya setempat, sehingga melahirkan praktik keagamaan yang kontekstual. Ciri pokok Islam Nusantara: menjaga ajaran pokok Islam, sekaligus merangkul dan melestarikan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Berkarakter moderat, ramah, toleran, dan anti kekerasan, dengan semangat rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Inti, bukan mazhab atau agama baru, melainkan penafsiran dan praktik Islam yang mempertimbangkan konteks, sejarah, budaya, dan sosial Indonesia. Menjadi metode dakwah dan cara berislam yang menggunakan pendekatan budaya sehingga Islam dapat diterima secara damai dan kreatif oleh masyarakat Nusantara. Islam Nusantara berkembang melalui proses penyebaran Islam yang damai di wilayah kepulauan Indonesia sejak abad ke-17 Masehi, dengan puncaknya pada abad ke-13 hingga 16 Masehi melalui perdagangan, perkawinan, dan akulturasi budaya. Perkembangannya ditandai munculnya kerajaan-kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai dan peran Wali Songo dalam mengislamkan Jawa secara kontekstual. Awal masuknya, Islam pertama kali tiba di Nusantara sekitar tahun 651 Masehi melalui utusan Khalifah Utsman bin Affan ke Tiongkok yang singgah di Sumatera Barat. Pada abad ke-11 hingga 13 Masehi, bukti makam muslim muncul di Jawa, didorong pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan Cina melalui jalur perdagangan maritim yang ramai. Periode Kesultanan Awal. Tahun 1267 Masehi, berdirinya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama, dipimpin Sultan Malik al-Soleh, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ke Malaka dan sekitarnya. Abad ke-14 hingga 15 Masehi, Islam menyebar ke Jawa Timur atau Gresik, Tuban, dan Semenanjung Malaya dengan Kesultanan Demak mengalahkan Majapahit pada tahun 1527 Masehi sebagai titik balik. Puncak akulturasi. Peran Wali Songo sebagai Sunan Kalijaga mengintegrasikan Islam dengan budaya Jawa melalui seni wayang, gamelan, dan tradisi lokal, menghasilkan Islam yang toleran dan rahmatan lil alamin. Kesultanan seperti Aceh, Mataram, dan Ternate memperkuat corak Nusantara hingga abad ke-17. Pendiri dan awal berdiri. Meurah Silu atau Merah Silu diakui sebagai pendiri utama Kesultanan Samudra Pasai setelah memeluk Islam dan bergelar Sultan Malik al-Soleh, memerintah sekitar tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Ia menerima tahta dari pengaruh Nazimuddin al-Kamil, Laksamana Mesir, dan menikah dengan putri dari Kesultanan Perlak. Mereka kedua kekuatan Islam awal. Masa kejayaan. Pada tahun 1292 Masehi, Marco Polo mencatat kunjungannya, menyebut Pasai sebagai kerajaan muslim makmur dengan perdagangan rempah. Suksesi sultan seperti Malik al-Zahir dan Muhammad al-Tohir memperluas pengaruhnya hingga Pidi dan Perlak dengan ekonomi berbasis pelabuhan. Akhir perkembangan. Kerajaan mencapai puncak hingga abad ke-16 sebelum runtuh akibat serangan Kesultanan Aceh pada tahun 1521 Masehi
meninggalkan warisan batu nisan dan hikayat sebagai bukti sejarah. Sekian penjelasan singkat mengenai Islam Nusantara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.